Ini adalah review pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang definisi dasar dan hukum dasar rangkaian listrik. Kemudian dilanjutkan dengan metode analisis rangkaian listrik, di mana metode yang sudah kita bahas adalah analisis mesh dan analisis nodal. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini di bagian sini ya, metode analisis rangkaian listrik yang meliputi teorema Thevenin dan Norton. Kita lihat dulu teorema Thevenin sebagai bagian yang pertama. Nah, ini ceritanya atau latar belakangnya. Kalau misalnya kita punya rangkaian, anggaplah ini sebuah rangkaian begitu ya di sini. Nah, ketika kita sudah melakukan analisis terhadap rangkaian listrik ini, dan kemudian suatu saat bebannya itu berubah di sini. Di sini misalnya ada sesuatu yang berubah, misalnya resistansinya itu berubah, maka kalau kita mau mencari arusnya, arus I di sini atau tegangan V, maka kita perlu melakukan analisis ulang secara keseluruhan, mulai dari depan sini. Nah, itu kan agak repot ya. Nah, teorema Thevenin itu menyediakan suatu teknik atau metode yang mana nanti bagian rangkaian linier yang sebelah kiri ini, yang ada di kotak ini, itu bisa diganti dengan rangkaian ekivalen. Ya. Karena di sini adalah tetap, gitu ya. Dari tadi ceritanya kan yang berubah yang pada bagian beban sini. Jadi yang sebelah sini tetap. Nah, bagian yang tetap ini bisa kita ganti dengan sebuah rangkaian ekivalen seperti ini. Sehingga ketika ada perubahan pada sisi beban di sebelah sini, maka kita cukup melakukan rangkaian atau cukup melakukan analisis pada rangkaian yang lebih sederhana gitu ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Misalnya sebelum di sini agak rumit begitu ya. Kalau kita sudah ganti ini menjadi rangkaian ekivalen seperti ini, yang hanya terdiri dari satu sumber tegangan dan satu resistansi, maka tentu kita akan lebih mudah ya menganalisis rangkaian dengan menggunakan ekivalen Thevenin ini. Nah, jadi manfaatnya ketika ada perubahan di sini, maka tidak perlu melakukan analisis ulang seluruhnya. Yang ini tadi tidak perlu kita analisis lagi. Kita cukup menggunakan rangkaian pengganti Thevenin yang ada di sebelah kotak yang sini. Kalau kita lihat teorema Thevenin, di situ dikatakan bahwa setiap rangkaian linier dua terminal, itu ini satu rangkaian linier dan dia tersambung ke beban dalam dua terminal. Dapat diganti ya, sebelah sini ini dapat diganti dengan rangkaian ekivalen yang terdiri dari sebuah sumber tegangan VTH dirangkai seri dengan resistor RTH, di mana VTH ini adalah tegangan rangkaian open circuit pada sisi terminal. Dalam gambar ini adalah terminal A dan B. Kemudian RTH adalah resistansi input atau resistansi ekivalen pada terminal, dalam hal ini terminal AB ya, ketika sumber independen atau sumber bebas itu dimatikan. Nah, jadi ketika kita akan melakukan perubahan gitu ya, atau mencari rangkaian ekivalen Thevenin ini dengan menggunakan teorema Thevenin, maka yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita mencari VTH dan RTH dari rangkaian yang sebelah kiri ini, dari dalam kotak rangkaian yang sebelah kiri. Karena Anda lihat di sini terminal A dan B-nya tetap sama ya. Hanya yang sebelah kiri aja yang kita ubah gitu ya, yang kita konversi gitu, yang kita cari rangkaian ekivalennya. Oke, berarti kita perlu mencari VTH dan RTH. Bagaimana cara mencarinya? Nah, yang pertama untuk mencari
VTH, maka terminal AB ya, yang tersambung ke beban itu kita buat open circuit atau menjadi terbuka gitu ya. Di A dan B kita potong gitu ya, bebannya kita pindahkan ya, kita buang dulu gitu ya, dan kita open bagian terminal AB ini sehingga tidak ada arus yang mengalir gitu ya di terminal AB ini. Jadi tidak ada arus mengalir di sini. Nah, kemudian kita cari berapakah tegangan pada terminal AB itu. Kita beri notasi di sini VOC. OC ini adalah open circuit ya. Jadi kita cari tegangan di bagian terminal AB yang open circuit ini. Nah, VTH itu nanti sama nilainya dengan VOC. Sesederhana itu gitu ya. Kemudian bagaimana mencari RTH? Nah, ini yang agak perlu mendapat perhatian karena nanti ada dua kasus yang terjadi. Yang pertama adalah ketika tidak ada sumber dependen atau sumber tak bebasnya tidak ada. Semua sumbernya adalah sumber bebas. Dalam kondisi seperti itu, maka semua sumber bebas itu dimatikan. Maksudnya dimatikan itu adalah ketika dia sumbernya itu adalah sumber tegangan bebas, maka diganti menjadi short circuit atau kita sambung langsung atau hubung singkat ya. Namun ketika sumbernya adalah sumber arus bebas, maka kita buat menjadi open circuit atau terbuka atau terputus. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, ya, semua sumber bebas itu dimatikan, maka kita hitung resistansi input ya. Resistansi dipandang dari sisi terminal AB. Ya. Jadi, seperti kita mencari R total lah gitu ya, R total dari sisi AB. Nah, R yang diperoleh itu kita sebut R in misalnya. Maka R in itu adalah sama dengan RTH. Dengan demikian, dengan dua cara ini kita tahu RTH dan kita tahu VTH. Oke, itu untuk kasus yang pertama di mana tidak ada sumber dependen atau sumber tak bebasnya tidak ada. Nah, kasus yang kedua agak sedikit rumit. Mari kita lihat. Kalau ada sumber dependen, sumber tak bebas masih ingat ya, biasanya dilambangkan dengan simbol jajaran ginjang atau belah ketupat begitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kalau ada sumber tak bebas atau sumber dependen, maka yang pertama dilakukan adalah semua sumber bebas. Ingat ya, semua sumber bebas, bukan semua sumber. Karena di sini ada sumber bebas dan ada sumber tak bebas. Nah, di sini sumber bebas itu dimatikan. Dalam hal ini maksudnya adalah ketika dia sumber tegangan bebas, maka kita bikin short circuit. Sedangkan sumber arus kita buat open circuit. Nah, itu sumber bebasnya. Sedangkan sumber tak bebasnya atau dependen ya, itu tidak dimatikan, artinya tetap seperti semula. Kemudian pada terminal AB itu diberikan sumber tegangan. Ya, dalam hal ini di sini kita beri sumber tegangan VO. Nah, kemudian setelah ini kita berikan sumber tegangan VO, kemudian rangkaian itu kita analisis ya. Mulai dari yang sebelah kiri dari terminal AB, berikut VO-nya, itu kita analisis dan kita cari IO, arus yang mengalir dari sumber tegangan yang kita berikan, VO tadi, kita hitung arusnya. Dalam hal ini kita sebut IO. Nah, nanti untuk mencari RTA-nya adalah menggunakan hukum Ohm. RTA-nya adalah VO dibagi IO. Itu alternatif pertama. Atau kita bisa juga gunakan alternatif yang kedua, yaitu yang tadinya kita beri sumber tegangan, di sini di alternatif yang kedua ini kita berikan sumber arus. Itu juga bisa. Kita berikan satu sumber arus, nilainya terserah, begitu ya. Kemudian kita analisis semuanya,
dan kita cari tegangan pada terminal AB. Dalam hal ini adalah tegangan pada sumber arus I/O tersebut. Nah, kalau sudah diperoleh, VO diperoleh, I/O diperoleh, maka untuk menghitung RTH-nya juga menggunakan persamaan yang sama dengan alternatif yang sebelumnya tadi, yaitu RTH sama dengan VO dibagi I/O. Itu ya, jadi dua kasus gitu ya untuk mencari RTH, nanti tergantung apakah di dalam rangkaian itu ada sumber tak bebas ataukah tidak ada. Kalau tidak ada, gunakan kasus yang pertama ya, ini dengan cara yang cukup sederhana. Nah, kalau ada, maka kita harus menggunakan cara yang kedua yang sesuai dengan kasus kedua ini. Baik. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, ada sebuah rangkaian seperti ini. Kita diminta untuk mencari rangkaian ekuivalen Thevenin pada rangkaian ini untuk bagian sebelah kiri terminal AB. Nah, jadi sebelah kiri terminal AB ini kalau di slide sebelumnya itu digambarkan dengan satu kotak gitu ya. Kotak yang berisi rangkaian linier, dan ini contohnya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan rangkaian ekuivalen Theveninnya, kemudian carilah arus yang melalui RL di sini. Jadi arus yang di sini. Jika RL-nya itu 6 ohm, dan kemudian ketika RL-nya berubah menjadi 16 ohm, serta ketika RL-nya bernilai 36 ohm. Nah, ini contoh manfaat penggunaan rangkaian ekuivalen Thevenin begitu ya. Ketika nanti bebannya dalam hal ini adalah RL itu berubah. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Di sini pertama kita mencari RTH. Nah, kita lihat dulu rangkaiannya ini, kita lihat tidak ada sumber tak bebas. Semuanya adalah sumber bebas ya. Baik sumber tegangan ataupun sumber arusnya ini adalah sumber bebas. Nah, karena tidak ada sumber tak bebas, maka kita bisa menggunakan penyelesaian dengan kasus pertama. Nah, dengan cara sumber bebasnya itu semuanya dimatikan. Dalam hal ini, sumber tegangan 32 volt yang sebelah kiri ini diganti dengan short circuit. Sehingga seperti ini. Oke. Kemudian yang sumber 2 ampere sumber arus ya, maka ini diganti dengan open circuit di sini ya, open circuit. Nah, karena open ini jadi kayak hilang begitu ya, karena tidak ada arus yang mengalir di sini, kita abaikan di sini. Oke, rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, dari rangkaian ini kita cari RTH-nya atau R total dilihat dari terminal AB. Ya, kita lihat, kalau kita lihat di sini maka kita ketahui bahwa 4 ohm itu terhubung paralel ya. 4 ohm ini terhubung paralel dengan 12 ohm. Dan kemudian seri dengan 1 ohm. Sehingga kita hitung seperti ini. 4 paralel 12 ditambah 1. Kita dapatkan nilai RTH-nya adalah 4 ohm. Selanjutnya adalah mencari VTH, di mana kita kembalikan lagi rangkaian seperti yang ada pada soal semula ya. Kita kembalikan lagi semua sumber tegangan dan sumber arusnya, kemudian pada terminal AB itu kita buat open circuit ini, dan kemudian nanti kita cari tegangan di terminal AB. Ini kita langsung saja, ini adalah VTH. Dan karena di sini open circuit, jadi arus di sini tidak mengalir, sehingga resistor 1 ohm itu bisa kita abaikan. Sehingga VTH yang ada di terminal AB itu sama dengan tegangan pada sumber arus 2 ampere. Artinya, itu sama juga dengan tegangan pada R12 ohm. Nah, kemudian untuk mencari VTH ini, kita bisa lakukan metode analisis yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik mesh ataupun nodal.
di sini dicontohkan kalau menggunakan analisis mesh. Sehingga kita buat dua loop di sini I1 dan I2. Kita analisis di yang pertama, di mesh yang pertama I1 ya, kita buat persamaannya di sini. Kalau Anda lupa, Anda bisa lihat materi pada dua pertemuan yang lalu tentang analisis mesh. Di situ ada sumber tegangan ya, minus 32, kemudian plus 4 di sini I1, kemudian di sini ada 12 ohm ya, berarti 12 dikalikan arusnya yaitu I1 minus I2. Minus I2 karena I2-nya berlawanan arah dengan I1. Selanjutnya di sini mesh yang kedua, di loop yang kedua adalah I2, dan karena di sini ada sumber arus 2 ampere dan arahnya berlawanan dengan I2, sehingga kita bisa langsung peroleh I2 adalah minus 2 ampere. Nah, dengan substitusi I2 ini yang bernilai minus 2 ini ke persamaan yang pertama, dan kita selesaikan untuk I1, diperoleh nilai I1-nya adalah 0,5 ampere. Ini tidak terlalu sulit ya. Oke, setelah I1 kita peroleh 0,5 ampere, kita bisa mencari VTH yang tidak lain adalah sama dengan tegangan pada R12 ohm. Kita gunakan hukum ohm saja ya, yaitu V adalah R kalikan I. R-nya 12 dikalikan I-nya adalah di situ I1 minus I2. Oke, setelah kita hitung diperoleh VTH adalah 30 volt. Oke, kita sudah peroleh VTH 30 volt, dan di slide sebelumnya tadi kita peroleh RTH adalah 4 ohm. Sehingga kita bisa membuat rangkaian ekivalen Theveninnya seperti ditunjukkan pada gambar di samping ini. Ya, di sini ada VTH yang terhubung seri dengan RTH. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan rangkaian ekivalen Thevenin seperti yang ada pada gambar ini sebelah kiri dari terminal AB, kita gunakan itu untuk menghitung IL ketika RL-nya berubah-ubah. Ya. Ini adalah bebannya dan kita hitung arusnya. Arus IL bisa kita hitung ya dengan ya hukum ohm biasa saja. Di sini ada tegangan VTH 30 volt. Kemudian ada R, di mana ada RTH yang terhubung dengan seri dengan RL ya. Sehingga ini totalnya adalah RTH plus RL. Sehingga kalau kita mau menghitung I-nya adalah VTH dibagi dengan RTH ditambah RL. Seperti ini. VTH-nya kita sudah dapat 30, kemudian RTH-nya 4, dan nanti RL-nya sesuai dengan kondisi RL pada saat tertentu. Jadi ketika RL-nya 6 ohm, nah kita bisa hitung IL-nya adalah 30 dibagi 4 ditambah 6 yaitu 10. Berarti 30 dibagi 10 kita dapat 3 ampere. Kalau RL-nya 16 kita dapat IL-nya 1,5 ampere. Kalau RL-nya 36 kita dapat IL-nya adalah 0,75 ampere. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah membuat rangkaian ekivalen Thevenin, maka ketika RL-nya berubah, kita lebih ringkas gitu ya, lebih mudah menghitung IL-nya. Bayangkan kalau tadi kita tidak membuat rangkaian Thevenin, maka kita harus menghitung kembali dari awal ya, entah menggunakan mesh atau menggunakan nodal gitu ya, untuk rangkaian yang cukup kompleks seperti yang tadi di sini. Kita harus berulang-ulang melakukan analisis yang ada di depannya. Oke, karena ini sudah kita buat Thevenin, jadi kita lebih mudah untuk menghitung IL-nya. Selanjutnya, contoh nomor 2. Ini kita hanya diminta untuk mencari rangkaian ekivalen. Nah, cuman permasalahannya di sini ternyata sumbernya tidak hanya sumber bebas ya. Ada satu sumber yang merupakan sumber tak bebas. Jadi ini merupakan contoh soal nanti mencari RTH untuk kasus 2. Nah, di sini ada sumber tegangan tak bebas
yaitu 2Vx, yang mana nilainya itu tergantung dari variabel di tempat lain, yaitu Vx. Nah, untuk mencari RTH-nya, maka kita harus mematikan sumber bebas, ya, semua sumber bebas. Dalam hal ini adalah sumber arus 5 ampere, ini kita matikan, dalam arti kita buat ini menjadi open circuit. Dan kemudian sumber tak bebasnya ini harus kita biarkan, jangan kita ganti yang lain. Jadi kita biarkan saja, jangan kita matikan. Kemudian nanti di sini di terminal AB kita berikan atau kita pasang sumber gitu ya, tegangan gitu, yaitu VO. Ya kita pilih saja VO-nya 1 volt. Ini sebenarnya VO-nya terserah mau berapa, cuman biar gampang kita bikin saja VO-nya adalah 1 volt. Sehingga nanti rangkaiannya kalau ini sudah kita tambahkan ya, kemudian di sini sudah kita matikan, dalam hal ini adalah open circuit, kita dapatkan rangkaian seperti pada slide berikutnya ini. Sini ya. Oke, yang ini sudah open circuit, dan yang ini tetap di sebelah kanan tadi terminal AB sudah kita tambahkan VO 1 volt. Dan nanti kita lakukan analisis pada rangkaian ini untuk mendapatkan IO. Oke, misalnya kita gunakan analisis mesh ya. Pertama kita pada loop I1. Nah, di sini minus ya 2Vx ditambah 2 gitu ya, 2, dan kemudian kita kalikan arusnya yaitu I1 minus I2 dengan 0. Oke, atau kita dapatkan Vx adalah I1 dikurangi I2 dari sini ya. Kemudian di sebelah sini di komponen yang ada Vx-nya ya, yaitu 4 ohm, kita dapatkan bahwa Vx itu adalah minus 4I2. Kenapa minus ya? Karena I2-nya mengarahnya dari minus ke positif, jadi minus duluan, sehingga itu Vx-nya adalah minus 4I2. Nah, dalam hal ini berasal dari sini. Oke, nah di sini Vx dari sebelumnya, dari persamaan sebelumnya kita dapat Vx adalah I1 dikurangi I2, sehingga dari sini ya I2-nya kita pindah ke sana kan jadi positif. Jadi minus 4 I2 plus I2 jadinya minus 3 I2. Seperti ini kita peroleh. I1 sama dengan minus 3 I2. Nah, kemudian kita lanjutkan pada loop I2 dan I3. Pada loop I2 4 ya, 4 I2, kemudian 2 kalikan I2 minus I1, kemudian 6 di sini, 6 di sini adalah I2 minus I3 sama dengan 0. Oke, kemudian pada loop I3 ya, kita mulai susuri dari sini, misalnya berarti 6 di sini I3 minus I2, kemudian 2 kalikan I3, kemudian di sini ketemu dengan sumber tegangan ya 1. Oke, selesai, berarti sama dengan 0. Oke, jadi kita peroleh 3 persamaan, yaitu ini, kemudian ini, dan terakhir ini. Nah, dari 3 persamaan itu kita ketahui bahwa ada 3 variabel, sehingga kita bisa selesaikan, kita bisa mencari I1, I2, dan I3. Nah, kalau itu kita selesaikan, caranya tidak perlu kita ulang di sini. Anda bisa menggunakan substitusi, Anda bisa gunakan eliminasi, atau Anda bisa juga gunakan aturan Cramer untuk mendapatkan I3 gitu ya. Nah, secara singkat, setelah kita lakukan itu, kita peroleh I3 nilainya adalah minus 1/6 ampere. Nah, ini di sini ya. Nah, kita lihat bahwa I3 itu mengalir juga di sini dan arahnya berlawanan dengan IO. Jadi IO adalah minus I3 karena arahnya berlawanan ya di sini. Nah, jadi IO kita dapatkan minus I3 atau 1/6 ampere. Sehingga kalau IO-nya 1/6, maka kita bisa mencari RTH. RTH adalah VO dibagi dengan IO. VO-nya 1, IO-nya 1/6. Sehingga kita peroleh RTH adalah 6 ohm. Oke, kita sudah dapat RTH. Selanjutnya, kita cari VTH. Dalam hal ini rangkaian kita kembalikan ya, sumber bebasnya kita kembalikan. Kemudian pada terminal AB
kita open circuit dan kita cari tegangannya di sini. Nah, Anda kembali bisa gunakan metode analisis, misalnya analisis mesh pada loop I1, kemudian I3 dan I2. Pada I1 kita bisa langsung dapat ya, karena ada sumber arus di situ 5 ampere, sehingga kita dapat, dan arahnya searah ya, jadi I1 adalah 5. Kemudian di I3 kita dapat minus 2X ditambah 2 dikalikan arusnya, yaitu I3 minus I2. Kita dapatkan seperti ini, Vx. Kemudian kita di loop I2 ya, 4 gitu ya, I2 minus I1 gitu ya. Kemudian di sini melewati 2, arusnya adalah I2 minus I3. Kemudian di sini 6 ohm ya, berarti 6 kali arusnya yaitu I2. Sehingga kalau disederhanakan menjadi begini. Oke, kemudian di komponen yang ada variabel Vx-nya di sini adalah pada resistor 4 ohm. Ya, kita dapatkan di situ 4, arusnya adalah I1 dikurangi I2 itu sama dengan Vx. Nah, jadi kita dapatkan persamaan ya, mulai dari ini I1, kemudian ini, ya. Kemudian ada ini, kemudian ada ini ya, semuanya. Nanti Vx Anda bisa masukkan ke sini, Anda peroleh hubungan antara I1, I2 dan I3 ya, sehingga ada nanti 3 persamaan dengan 3 variabel. Kalau kita selesaikan itu, kita peroleh salah satu variabel yaitu I2 yang nilainya adalah 10/3 ya. 10/3 di sini. Ini adalah I2 10/3. Nah, VOC kita lihat di sini. VOC itu sama dengan V pada 6 ohm ya, karena yang 2 ini kan kita abaikan karena tidak ada arus yang mengalir di sini. Jadi V pada 6 ohm itu tidak lain adalah 6 dikalikan I2, sehingga kita dapatkan VOC-nya adalah 6 kali I2 yaitu 20 volt, dan itu adalah VTH. Jadi kita dapatkan VTH-nya adalah 20 volt, sehingga kita dapatkan tadi ya, RTH-nya adalah 6 ohm dan VTH-nya 20, sehingga rangkaian ekuivalen Thevenin-nya seperti ditunjukkan pada gambar di sini. Berikutnya adalah latihan. Nah, ini latihan bagi Anda. Ada 3 soal di latihan ini. Yang pertama, Anda mencari latihan ekuivalen Thevenin ya, dari rangkaian ini, di mana di sini tidak ada sumber tak bebas ya. Anda bisa gunakan mirip dengan contoh yang pertama. Kemudian Anda diminta mencari I. Oke. Kemudian di nomor yang kedua, ini ada sumber tak bebas 1 gitu ya. Jadi Anda untuk menghitung RTH-nya tidak bisa secara langsung, Anda harus menggunakan, memasang di sini VOC gitu ya. Oke, seperti contoh 2. Baik, saya kira itu saja materi kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.